Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara pagi ini, hari ini dalam kondisi yang baik, yang sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan mari kembali kita arahkan hati untuk mendengarkan, merenungkan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, dan terus bersyukur kepadamu karena kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak ada bandingnya dengan apapun yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya kami hanya bisa bersyukur atas kebaikan-Mu. Hari ini sebagai wujud ucapan syukur kami memberi diri kami, memberi hati kami untuk menjadi persemaian bagi firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar dan tuntun kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman pagi ini dari Injil Lukas 6 ayat 43 yang demikian firmannya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema sapaan firman pagi ini, perawatan yang baik. Ibu, bapak, dan saudara kasih Tuhan. Dulu ketika saya kecil, saya ingat simbah saya itu punya lahan kosong di belakang. Kemudian ditanami pohon jambu bangkok. Waktu itu masih tren. Cukup banyak, puluhan pohon ditanam di sana. Beli bibit yang bagus, bibit jambu bangkok ditanam. Nah, ketika ditanam ada yang sisa, kemudian ditanam tersendiri di halaman depan. Setelah dirawat, setelah sekian waktu, saatnya yang dinantikan, pohon jambu bangkok ini berbunga lalu berbuah. Dan ketika dipanen sungguh sangat mengejutkan. Jambu bangkok itu kan gambarannya yang dibayangkan buahnya besar, lebih besar dari kepalan tangan ini. Tetapi tanaman jambu bangkok yang di belakang rumah, di pekarangan belakang, itu buahnya banyak tetapi kecil-kecil seperti jambu biji. Sempat membuat jengkel dan menuduh penjual bibitnya ini menipu. Katanya jambu bangkok tapi kok yang keluar seperti jambu biji biasa, kecil-kecil. Di tengah rasa kecewa melihat tanaman yang di tanaman jambu bangkok yang di depan, di pekarangan depan, yang hanya satu pohon tadi sisa, ternyata juga berbuah. Buahnya tidak banyak, hanya 2, tetapi mengejutkan, besar-besar sekali. Loh, apa bedanya? Yang di belakang dan yang di depan sama-sama bibitnya baik, yaitu jambu bangkok, tetapi hasilnya yang dikeluarkan berbeda. Ternyata setelah diperhatikan, ada perawatan atau ada kondisi yang berbeda. Yang di belakang, karena menanamnya saking bersemangat, itu jaraknya cukup mepet, rapet. Dan ketika tanaman ini berbunga, karena pengen melihat buah yang banyak, tidak dilakukan penyiangan biar berbuah semua, jadi buah semua. Benar, buahnya banyak tapi kecil-kecil. Yang di depan kebetulan buahnya hanya 2, tetapi bisa tumbuh maksimal dan luar biasa sesuai dengan harapan. Bibit yang baik, jambu bangkok, menghasilkan buah yang baik. Tetapi yang di belakang karena salah merawat, salah memberi perlakuan, maka hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, firman pagi ini mengingatkan kita bahwa semestinya pohon yang baik memang menghasilkan buah yang baik.
Dan sebaliknya, pohon yang tidak baik, biasanya juga buahnya pasti tidak baik. Tetapi dalam kenyataannya, pohon yang baik, bibit yang baik, itu berubah menjadi pohon yang tidak baik dan hasilnya juga tidak baik. Karena apa? Perawatannya tidak baik atau salah perawatan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki kita yang sudah menjadi pohon yang baik di dalam Tuhan Yesus, kita sudah menerima menjadi bibit yang baik di dalam Tuhan Yesus, mestinya bisa menghasilkan buah yang baik juga. Tetapi jangan lupa, dibutuhkan perawatan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, pohon yang baik ini akan bisa menjadi rusak. Buahnya tidak baik atau bahkan malah tidak menghasilkan buah apapun. Oleh karena itu, mari hidup kita perlu dijaga, perlu dirawat seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kalau pohon jambu tadi ya mestinya dirawat, ditanam sesuai dengan aturan yang ada, bukan semau kita. Hidup kita demikian juga harus dijaga, dirawat seturut dengan kehendak Tuhan, supaya tetap menjadi pohon yang baik, tumbuh menjadi pohon yang baik, dan kemudian menghasilkan buah yang baik. Beberapa hari yang lalu kita diminta panggilan kita untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Itu bentuk yang dimau Tuhan supaya kita menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Ya mari kita lakukan. Kebaikan-kebaikan itu yang terus kita munculkan, supaya akhirnya buah yang keluar dari hidup kita adalah buah yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ranting cabang yang tidak baik harus dipangkas, dipotong, dibuang. Demikian juga hidup kita. Hal-hal yang tidak baik harus segera mungkin dibersihkan, dibuang, jangan dibiarkan, karena itu akan merusak. Tanaman-tanaman benalu yang menempel itu juga harus segera disingkirkan, kalau tidak akan merusak. Pohon yang baik akan menjadi pohon yang tidak baik. Itulah hidup kita yang mesti kita rawat dengan baik, dengan kasih, dan kita belajar untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup kita, karena itulah buah yang Tuhan mau. Mari kita bersama merawat dengan baik kehidupan kita, supaya kita tumbuh menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin.